Selamat malam semuanya, dan kita malam ini kuliah terakhir ya tentang farmakologi 2 ini ya. Dan saya akan lanjutkan dengan prinsip-prinsip terapi kanker ya. Kalau kalian masih ingat minggu lalu kita membicarakan mengenai perbedaan antara sel kanker dan sel biasa. Kemudian kita juga membicarakan mengenai penyebab-penyebab kanker ya, dan juga membicarakan mengenai tipe-tipe dan bagaimana diagnosis kanker itu, stadium-stadiumnya ya. Nah, sekarang kita akan pelajari mengenai terapinya ya, terapinya. Nah, saya tidak akan mendetil ya karena kita tidak cukup waktu untuk mendetil satu demi satu obatnya, tapi secara garis besar aja ya. Jadi pada akhir dari kuliah ini ya, para mahasiswa diharapkan dapat menerangkan ya. Jadi modality apa itu, cara-cara terapi kanker ya. Ya, kemudian apakah pokok-pokok pharmaceutical care ya untuk treatment kanker ini ya, dan peranan farmasis di dalam kanker ini ya. Nah, sekarang jadi untuk opsi-opsi ya, pilihan-pilihan untuk pengobatan kanker ini ya. Ya, pertama tentunya adalah pembedahan. Ya, jadi pembedahan itu kalau untuk kanker solid ya, kanker padat kita bilang solid kanker, solid cancer ya, kanker padat. Contohnya seperti kanker payudara, kanker paru-paru, kanker liver, kanker apa lagi. Itu semua adalah kanker yang padat ya. Dan kalau kanker yang lain adalah kanker darah ya, seperti hematologi. Kanker itu seperti apa, limfoma, leukemia, yang itu kita nggak bisa dioperasi ya. Mau dioperasi apanya, ya kan? Kalau mau operasi mungkin bisa operasi limpa ya, limpa. Tapi itu juga bukan untuk menyembuhkan ya. Kemudian ada transplantasi sumsum tulang ya, biasanya untuk kanker-kanker darah ya. Nah, kemoterapi, ini kemoterapi ya, yang untuk membunuh sel-sel kanker. Oke. Nah, ada hormon terapi. Hormon terapi biasanya untuk kanker-kanker yang ada hubungan dengan hormon ya, seperti kanker payudara ya, yang ada hubungan dengan hormon estrogen ya. Kemudian targeted terapi ya, radiasi terapi ya dengan sinar X-ray itu ya, dan imunoterapi. Jadi inilah pilihan-pilihan yang ada ya. Jadi yang untuk obat ini adalah kemoterapi 1, hormon terapi 2, targeted terapi 3, dan 4 adalah imunoterapi ya. Nah, sekarang kita bicarakan mengenai kemoterapi dulu ya, obat-obat sitotoksik ya. Ini sitotoksik ya, sitotoksik ya. Nah, ini adalah obat kanker yang konvensional ya, yang tradisional, yang dari dulu ya, yang mengerikan itu ya. Nah, obat kanker ini ya ada pembagiannya, kelas-kelasnya ya. Kelas pertama alkylating agent ya. Nah, ini contohnya ya. Mecloten, bla bla bla, cyclophosphamide ya, busulfan, cisplatin, carboplatin, oxaliplatin ya. Nah, ini semua adalah termasuk alkylating agent. Yang masih dipakai seperti cyclophosphamide, ini masih ya, ini obat lama ini ya. Terus procarbazin, dacarbazin saya rasa masih. Cisplatin itu banyak dipakai, carboplatin ya. Ifosfamide juga ada banyak. Nah, antimetabolites ya. Ini adalah contohnya methotrexate yang sering dipakai ya, permetrex, mercaptopurin, ini untuk kanker tioguanin, fluorouracil, capecitabin, citarabin ya.
gemcitabine yang kamu sering dengar sekarang ya. Nah, gemcitabine ini ya. Kemudian antitumor antibiotik. Jadi ada juga sih antibiotik dipakai untuk kemo ya, untuk obat kanker ya. Tapi dia ini antitumor ya. Contohnya itu actinomycin. Jadi apa maksudnya antibiotik? Antibiotik di sini maksudnya dia dihasilkan oleh jamur ya. Jadi dihasilkan oleh makhluk lain ya. Actinomycin, adriamycin, bleomycin, doxorubicin, idarubicin, dactinomycin, daunorubicin, epirubicin, doxorubicin, daunorubicin ya, plikamycin, mitomycin, mitosantron. Nah, ini semua adalah termasuk antibiotik antitumor ya. Nah, ada juga vinca alkaloid, artinya alkaloid ya, senyawa alkaloid yang berasal dari tanaman vinca kayak vinblastin, vincristin, vinorelbin. Nah, ini kalian pernah lihat deh bunganya itu ya, bunganya putih sama bunganya ungu gitu ya, itu vinblastin, vincristin. Nah, kemudian ada juga yang dari natural product ya, dari tanaman ya, contohnya paclitaxel ya, docetaxel, etoposide, hidroksiurea, mitoten, topotekan, irinotekan ya, azacitidin, thalidomid. Nah, ini semua yang berasal dari produk natural alamiah ya, dan lain-lain. Oke. Kemudian mekanisme kerja obat-obat sitotoksik yang tadi kita sebut ya. Nah, dia ada yang tadi anti metabolit tadi ya. Nah, dia ada yang menghambat sintesis purin dan pirimidin ya. Contohnya 6 merkaptopurin dan 6 tioguanin ya, menghambat purin, biosintesis purin ya. Jadi purin ini berguna untuk mensintesis DNA ya. Nah, ini purin ini menghasilkan ribonukleotide. Nah, dari ribonukleotide menjadi deoksiribo ya. Nah, methotrexate menghambat dihidrofolat reduktase enzim ya. Kemudian oleh karena itu sintesis timidin dan purin itu terhambat ya. Jadi dia ini contohnya dari methotrexate ya. Kemudian ada bleomycin di mana dia mengikat zat besi ya, fero ya, dan dia akhirnya masuk ke DNA ya, dan dia dapat menghambat atau menghancurkan ya, merusak DNA siapa? DNA dari sel kanker itu ya. Kemudian etoposide misalnya dia menghambat topoisomerase 2 itu enzim ya, dan sehingga dia itu dapat merusak DNA juga ya. Nah, kemudian ada nih hidroksiurea menghambat ribonukleotide reductase enzim ya. 5-fluorourasil menghambat timidilat sintesa, ini juga deoksiribonukleotide. Sitarabin ya, dactinomycin, semua ini menghambat ya interkalat, jadi berikatan dengan DNA. Ada alkylating agent dan cisplatin juga ya dapat merusak DNA ya. Kemudian karena DNA itu akan memerintahkan memproduksi mRNA ya. Nah, mRNA itu akan memproduksi protein ya. Nah, paclitaxel dan vinca menghambat ya pembentukan mikrotubul ini ya, sehingga dia menghambat sintesis protein gitu loh ya. Jadi ujung-ujungnya dia antara menghambat sintesis DNA atau menghambat sintesis protein ya. Jadi hampir sama dengan antibiotik kayak gitu ya. Nah, sekarang kita mau bicarakan mengenai tujuan bentar ya, tujuan terapi. Jadi tujuan dari kemoterapi ini loh ya, tujuan kemoterapi. Ya, nomor 1. Oke, nomor 1 adalah yang kita sebut neoadjuvan ya, bahasa Inggrisnya neoadjuvan ya. Neoadjuvan ini ya, atau saya
terjemahkan sebagai terapi permulaan. Ya, dia diberikan sebelum pembedahan untuk mengangkat tumor, bukan mengangkat, ya, untuk sebelum pembedahan pengangkatan tumor. Ya, sorry. Jadi diberikan sebelum pembedahan pengangkatan tumor. Ya, ngerti kan kalau tumor itu masih lokal, jadi terapinya kan diangkat, ya, dibedah. Nah, kita berikan dulu sebelum pembedahan, mungkin beberapa minggu atau sebulan sebelum pembedahan, kita berikan dulu terapi kemoterapi, ya, neoadjuvan. Oke? Nah, untuk dia tujuannya adalah untuk mengecilkan ukuran tumornya. Karena obat kemoterapi ini dia bisa membuat tumor itu lebih kecil, ya, mengecilkan kayak kerut gitu ya. Dan dia untuk menaikkan keberhasilan pembedahan. Karena kalau tumornya itu dikecilkan dulu, jadi bedahnya nggak usah gede-gede gitu ya, dan lebih mudah diambilnya ya, dan juga mencegah dia juga supaya tumornya itu belum kemana-mana gitu ya. Nah, yang terapi kedua, tujuan terapi kemoterapi kedua adalah adjuvan, terapi adjuvan ya. Adjuvan itu terapi tambahan ya. Nah, kemoterapi ini diberikan setelah pembedahan atau radiasi lokal ya. Jadi kan biasanya ya setelah kita pembedahan misalnya kanker payudara kan dibedah, diangkat ya. Kemudian akan diberikan sinar juga ya, dan juga akan diberikan kemoterapi ya. Tujuannya apa? Untuk membunuh sisa-sisa sel kanker yang masih ada ya. Dan sisa-sisa sel kanker ini biasanya kita sebut mikrometastasis ya. Nah, terapi adjuvan umumnya mempunyai toksisitas yang tinggi ya. Karena dia itu mau membunuh selnya, jadi toksisitasnya tinggi gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah paliatif ya. Jadi treatment intent ini tujuan kemoterapi ya. Lupa ganti ini ya. Tujuan kemoterapi ya. Untuk paliatif, kalian tahu apa itu paliatif ya? Nah, paliatif ini kalau memang si tumornya itu udah nggak bisa disembuh total ya, udah nggak bisa disembuhkan secara total. Jadi terapi ini untuk mengurangi gejala ketika tidak mungkin sembuh total, ya. Dan tujuan utamanya ialah meningkatkan kualitas hidup, ya. Artinya orang itu jadi nggak masih produktif, yang nggak susah hidupnya gitu ya, artinya kayak nggak sesak napas ya, nggak kesakitan gitu ya, dan tujuannya juga untuk memperpanjang usia. Jadi kalau misalnya tanpa obat mungkin dalam 1 tahun atau setengah tahun dia akan meninggal, tapi dengan obat mungkin bisa sampai 5 tahun gitu ya. Nah, jadi memperpanjang usia di sini ya. Kemoterapi paliatif ini harus dipilih yang toksisitasnya rendah. Kenapa? Karena kita kan mau memudahkan pasien itu ya, supaya dia itu nggak kesakitan, ya, dia itu nggak sesak napas. Jadi kita kasih kemoterapi. Tapi kalau kemoterapi sendiri toksik, misalnya setelah kemoterapi malah ginjalnya rusak, malah dia muntah, nggak bisa makan. Nah, akhirnya bisa mempercepat kematian loh ya kemoterapi kalau yang dipilih itu salah ya, kalau toksisitasnya itu um, yang tinggi ya. Jadi kita harus memilih yang rendah. Ngerti nggak kalian? Ngerti nggak sampai di sini? Iya, Pak. Ya, kalau kita sudah kasih kemoterapi, bagaimana respon terhadap terapi ya? Nah, respon objektif ya, yaitu setiap respon yang memenuhi kriteria respon yang sempurna atau parsial. Ya. Nah, complete response atau respon sempurna yaitu berhasil melenyapkan semua sel kanker ya, dan tidak ada pertumbuhan sel kanker yang baru. Jadi
udah nggak ada pertumbuhan sel kanker yang baru. Partial response atau respon parsial ya. Penurunan ukuran tumor minimal 30% dan tidak ada pertumbuhan sel kanker yang baru. Ya, jadi kalau misalnya kalau komplit berarti semua sel kankernya udah hilang. Kalau parsial berarti dia itu ukuran tumor itu ada mengecil sampai 30% ya. Lebih mungkin 40%, 50% gitu ya. Lebih dari 30%. Oke. Mungkin saya tulis di sini lebih dari lah ya. Penurunan ukuran tumor lebih dari 30% ya. Oke. Nah, sekarang dan ada yang namanya progressive disease ya atau penyakit kanker yang progresif. Ya, artinya penambahan ukuran tumor 20% atau lebih ya atau pertumbuhan sel-sel kanker yang baru. Kemudian ada istilah kita sebut stable disease. Apa itu stable disease atau penyakit kanker yang stabil? Sebenarnya ada dia manfaat ya, tumornya ya berkurang ya. Tapi tidak lebih dari 30 ya. Gini deh saya tulisnya kayaknya agak kurang jelas ya. Tumor ukuran tumor ya, ukuran tumor ya berkurang ya namun tidak lebih dari 30%. Berarti dia bukan parsial ya. Tidak lebih dari 30%, tetapi juga tidak bertambah besar lebih dari 20. Jadi dia bukan partial remission, dia bukan progressive disease ya. Nah, jadi dia di tengah-tengah. Nah, maka disebut stable disease ya. Jadi tidak masuk kriteria respons parsial maupun penyakit progresif ya. Jadi di tengah-tengah ya, jadi di tengah-tengah. Oke. Nah, kalau kita membicarakan mengenai kemoterapi yang biasa itu yang ditakuti orang-orang itu ya. Apa sih efek sampingnya? Efek sampingnya adalah penurunan jumlah sel-sel darah ya, yang umum ya. Nah, contoh sel darah putih, neutrofil ya, sehingga si pasien itu mudah mendapatkan infeksi nosokomial ya, jangkitan atau infeksi nosokomial itu adalah infeksi dari di rumah sakit, karena rumah sakit itu kan banyak pasien ya, kamu masuk bukannya COVID keluar COVID nanti ya, karena ketularan itu namanya infeksi nosokomial ya. Nah, biasanya kalau sel darah putih itu rendah terjadi infeksi ya, kita sebut demam neutropenia, demam neutropenia atau bahasa Inggris neutropenia, neutropenic fever ya, demam neutropenia. Nah, kalau yang berkurang sel darah merah maka anemia ya. Berkurang trombosit maka terjadi pendarahan. Oke. Kemudian mual dan muntah ya, karena pemberian obat-obat, maka kita harus memberikan obat-obat mual dan muntah sebelum kemo ya. Dan ada juga mukositis atau mukositis, itu adalah luka dan peradangan di mulut, gusi dan kerongkongan ya. Nah, diare dan konstipasi juga biasa terjadi ya. Rambut rontok umumnya reversible setelah kemo dihentikan. Ya, kenapa rambut rontok? Karena rambut itu kan sel-sel yang bertumbuh ya, dan obat kanker ini dia nggak bisa membedakan selnya sel normal atau selnya sel kanker ya, pokoknya dia itu akan mempunyai efek kepada sel-sel yang bertumbuh ya. Nah, juga obat-obat kanker itu punya resiko kanker juga ya, terutama misalnya kanker kulit dan sebagainya ya. Nah, efek toksik spesifik obat yang digunakan yang sangat spesifik kepada obatnya. Contohnya penurunan fungsi ginjal bisa terjadi pada siklofosfamide, methotrexate, cisplatin, dan lain-lain ya. Penurunan fungsi hepar, contohnya cisplatin, karboplatin ya. Penebalan dinding jantung sehingga menyebabkan gagal jantung ya, contohnya epirubisin dan doxorubisin ya. Nah, ini ada di tabel ini disebutkan beberapa ya toksisitas pada renal atau nephrotoxicity ya, contohnya adalah obat cisplatin, methotrexate ya.
Kemudian toksik terhadap hepar, contohnya 6 metil apa itu? MP ya, busulfan ya, dan siklofosfamide. Kemudian pulmonari kepada paru-paru ya, yaitu contohnya bleomisin, busulfan ya, procarbazin. Kardiak ya, bisa kena jantung juga. Contohnya adalah doxorubisin dan daunorubicin. Neurologik ya, contohnya vincristin, vincisplatin, paclitaxel ya. Imunosupresif, contohnya siklofosfamide, sitarabin, dactinomycin, methotrexate ya, dan lain-lain, contohnya adalah siklofosfamide. Hemorrhagic cystitis ya. Jadi terjadi radang dari saluran kemih sehingga ada darah keluar ya, biasanya kalau memakai siklofosfamide ya. Procarbazin atau leukemia ya, kemudian asparaginase, pankreatitis. Oke. Nah, ya yang ini cisplatin ini tidak terlalu menekan sumsum tulang ya. Oke. Nah, tadi kan disebut ada kemoterapi, ada targeted therapy ya. Apa sih itu targeted therapy ya? Targeted therapy adalah terapi kanker dengan obat-obat yang dapat mengidentifikasi ya dan menyerang sel-sel kanker tipe tertentu ya. Nah, kalau kemoterapi konvensional ya seperti yang tadi siklofosfamide, methotrexate sebagainya ya, umumnya akan menyerang baik sel kanker maupun sel normal yang sedang membelah, seperti rambut dan sel-sel darah. Ini bukan CC, tapi sel-sel. Ya. Sel-sel darah. Oke. Dasar dari targeted therapy ialah bahwa setiap tipe sel kanker mempunyai ciri-ciri genetika yang berbeda. Ya, misalnya kanker payudara dan kanker kolon. Ya, dia mempunyai ciri-ciri genetika yang berbeda. Mekanisme kerja targeted therapy, ya, dia menghambat atau memadamkan signal kimiawi yang membuat sel-sel kanker bertumbuh atau membelah diri. Membelah diri, bukan membela diri, membelah diri. Ya, banyak sekali salah ketik ini. Oke. Menghambat protein di dalam sel-sel kanker sehingga sel-sel itu mati ya, berhenti membuat pembuluh darah baru, yaitu kita sebut angiogenesis ya, pembuatan pembuluh darah yang baru, dan dia meningkatkan sistem imun tubuh untuk melawan atau membunuh sel-sel kanker ya, dan membawa toksin apa ini tidak kelihatan, membawa membawa toksin kepada sel-sel kanker dan membunuh mereka ya. Nah, kemudian klasifikasi targeted therapy, ada obat-obat molekul kecil ya. Ukuran molekulnya kecil sehingga dapat masuk ke dalam sel kanker ya, dan mereka menghalangi produksi atau kerja senyawa tertentu di dalam sel kanker tersebut. Jadi dia masuk ke dalam sel kanker ya. Nah, obat-obat molekul besar, ukuran molekulnya besar sehingga tidak dapat masuk ke dalam sel kanker. Nah, tapi dia bekerja dengan menyerang sel kanker, kemudian melemahkan atau menghambat protein atau enzim-enzim pada sel permukaan sel kanker itu ya. Nah, begitu obat-obat ini menghambat protein atau enzim, maka selanjutnya proses pertumbuhan sel kanker akan dihambat ya. Nah, tipe-tipe targeted therapy yang pertama adalah penghambat angiogenesis. Jadi disebut angiogenesis ini adalah pembuatan pembuluh darah yang baru ya. Nah, jadi apa tujuan pembuluh darahnya itu kan mengantar makanan kepada sel kanker itu ya. Jadi kalau kita hambat itu angiogenesis ya, kita harapkan bahwa sel kankernya akan mati karena yang membawa makanannya nggak ada gitu ya. Menghambat pembentukan pembuluh darah baru yang menghantar makanan kepada sel-sel kanker. Contohnya adalah bevacizumab
ya untuk beberapa tipe kanker. Kemudian ada juga antibodi monoklonal atau monoklonal antibody, ya. Nah, antibodi ini menghantar molekul-molekul ke dalam sel, ya, dan menghancurkan sel tersebut. Contohnya alemtuzumab untuk leukemia, trastuzumab untuk kanker payudara, cetuximab untuk kanker kolorektal, paru, dan otak. Beberapa antibodi monoklonal ini mentargetkan sel kanker, ya, mengikatnya dan menyerangnya. Oke. Nah, antibodi monoklonal lainnya berperan sebagai imunoterapi, yaitu meningkatkan sistem imunitas tubuh untuk menemukan, itu mengidentifikasi maksudnya ya, dan menyerang sel-sel kanker secara lebih efektif. Oke. Dan ada yang keempat adalah penghambat proteosom. Apa itu proteosom? Sehingga dia mengganggu fungsi sel-sel biasa sehingga sel-sel kanker akan mati. Ya, contohnya adalah bortezomib untuk multiple myeloma. Penghambat sinyal transduction, ya. Senyawa-senyawa ini merusak atau mengganggu signal-signal sel sehingga mereka mengubah sifat sel-sel kanker, ya. Contohnya adalah imatinib yang kita gunakan untuk leukemia kronik tertentu. Ya. Nah, ini gambarnya targeted terapi ya. Misalnya yang baru ini bevacizumab. Ya, dia itu semacam antibody ya. Dia dapat menetralkan ya yang lain ya. Contohnya adalah cetuximab, panitumumab, trastuzumab. Ini semua ya menyerangnya di sini ya. Kemudian ada EGFR inhibitor ya, contohnya adalah semua yang tinib-tinib ya, gemcitabine, erlotinib, afatinib, lapatinib ya, dan yang semua yang VEGFR ya, yaitu sunitinib, sorafenib, pancopanib ya, dan sebagainya. Oke. Nah, dia dia di sini ya, mencegah masuknya si sel apa nih mencegah masuknya ini ya growth factors ini ya ke sini. Oke. Nah, ini loh apa ikatan antara antibodi dengan si sel kanker dengan obatnya ya. Nah, contoh ada juga ini yang krizotinib, seritinib dan sebagainya. Imatinib ya, dia menghambat pada metabolisme tertentu. Oke. Nah, salah satu contoh kan tadi trastuzumab ya, yang dipakai untuk sel kanker ya, trastuzumab. Jadi dia ini dapat mengikat growth factor ya, dia mengikat growth factor sehingga sel kankernya ini nggak bisa bertumbuh karena nggak ada jadi coba kamu lihat ini killer cell ini yang besar ini ya, kalau dia sampai mengikat kepada sel kanker, nanti sel kanker akan mati karena dia ini akan melepaskan sitokin untuk mematikan sel kanker ya. Nah, salah satunya tuh obatnya adalah trastuzumab. Oke. Nah, modaliti ketiga adalah imunoterapi. Nah, imunoterapi ialah terapi menggunakan sistem imun tubuh pasien tersebut untuk melawan sel-sel kanker. Ya. Nah, cara kerja imunoterapi meningkatkan atau merubah cara kerja sistem imun, ya, sehingga dapat menemukan dan menghancurkan sel kanker. Dan atau kita membuat senyawa-senyawa di lab yang menyerupai komponen sistem imun dan menggunakan mereka untuk mengembalikan atau meningkatkan sistem imun untuk menemukan dan melawan sel kanker.
Prinsip-prinsip kerja imunoterapi, ya. Komponen-komponen dalam sistem imun kita akan mengenali bakteri, virus, dan sel-sel dari luar tubuh atau sel-sel asing, ya, dan menyerang sel-sel tersebut atau menetralkan toksin-toksin, ya. Nah, ini emang kerjanya begitu karena dia adalah sebagai gatekeeper, kan? Nah, sel kanker meskipun bukan sel normal, tetapi ada kalanya gagal dikenali oleh sistem imun kita. Ya, karena sel kanker tumbuh dari sel normal. Jadi kalau kayak virus, bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita, mereka adalah makhluk dari luar ya, asing ya, sehingga tubuh akan memproduksi apa kayak imunoglobulin dan sebagainya ya untuk menyerang si bakteri atau virus ya. Nah, kalau untuk sel kanker meskipun dia itu bukan sel normal tetapi karena dia bertumbuh di antara sel-sel normal, jadi tubuh kita menganggap dia itu adalah sel normal, sel tubuh kita gitu ya. Nah, kadangkala sistem imun dapat mendeteksi sel kanker tapi responnya tidak cukup kuat untuk menghancurkan sel kanker tersebut ya. Contohnya ya, dia ada sistem imun tapi kurang kuat ya. Kemudian kadangkala sel kanker memproduksi senyawa-senyawa yang dapat mengelabui sistem imun ya. Nah, imunoterapi bertujuan untuk membantu komponen-komponen imun tubuh ya untuk menemukan sel kanker dan menghancurkannya. Ini imunoterapi ya. Nah, tipe-tipe imunoterapi ada inhibitor checkpoint, yaitu obat-obat ini bekerja dengan melepaskan rem pada sistem imun sehingga mereka mampu menemukan dan menyerang sel kanker. Nah, ada lagi terapi T-sel ya yang dilengkapi dengan reseptor antigen ya. Pada terapi ini T-sel dari darah pasien diambil. Kemudian di dalam lab digabungkan dengan virus khusus ya membuat T-sel. Oke. Jadi T-sel dari darah ini diambil ya, kemudian kita gabungkan dengan virus ya, virus yang tertentu ya sehingga dia dapat membuat T-sel belajar untuk mengenali dan menempel pada sel-sel tumor. Dia sendiri nggak bisa menempel pada sel tumor karena udah diprogram ya. Untuk tumornya lain lagi gitu ya. Kemudian T-sel ini dikembalikan ke dalam tubuh pasien. Jadi setelah T-sel itu diproduksi, dia dikembalikan lagi ke tubuh pasien ya sehingga mereka akan mulai menemukan menempel pada sel kanker dan menghancurkannya. Nah, tipe-tipe imunoterapi yang lain yaitu sitokin ya. Kita dengar ya COVID itu ya, badai sitokin ya. Nah, terapi itu menggunakan sitokin atau cytokine ya. Adalah senyawa protein kecil yang menyampaikan pesan-pesan dari sel yang satu ke yang lain. Ya, jadi dia itu ada sitokin ya. Sitokin ini akan menstimulasi sel-sel imunitas untuk menyerang sel-sel kanker. Ya. Nah, ada yang kita sebut imunomodulator. Obat-obat ini meningkatkan sistem imun untuk mengobati tipe-tipe kanker tertentu. Ya, kemudian ada vaksin kanker, ya seperti vaksin COVID sekarang ada vaksin kanker juga ya. Monoklonal antibody ini adalah molekul protein sistem imun buatan manusia. MAB itu molecular antibody ini dirakit untuk menyerang bagian spesifik dari sel kanker. Oke. Kemudian virus onkolitik. Virus ini dimodifikasi oleh di dalam lab untuk menginfeksi dan membunuh sel tumor. Nah, bagaimana imunoterapi ini bekerja ya? Tumor sel, ini kan tumor sel ini ya, mengikat pada T-sel. Ya, dia ikat pada T-sel sehingga dia akan diaktifasi ya. Nah, immunotherapy drugs can block tumor cell. Jadi obat-obat imunoterapi ini dapat ya menghambat sel-sel tumor ya dari mendeaktivasi T cells. Jadi dia ini ya dapat
mendeaktivasi T-cell. Oke. Nah, pokok-pokok pharmaceutical care yaitu kajian obat kanker yang baru. Jadi farmasis bisa aja mempunyai peranan dalam mengkoordinir studi klinik ini. Ya, pemilihan obat antineoplastik, good prescribing atau peresepan yang benar ya dari segi dosis, cek data, lab awal dan sebagainya. Penyediaan obat dan pemberiannya ya, kemudian monitoring dan pemantauan. So, toksisitas dan side effect atau efek samping dan toksisitas ya, efek toksis. Neutropenic fever tadi yang sudah saya sebut ya, pencegahan dan penanganan infeksi. Nutrition issue, masalah-masalah nutrisi karena pasien cenderung mual dan muntah dan susah makan ya. Kemudian pain management, penata laksanaan nyeri dan palliative care, terapi paliatif ya. Nah, ini saja, ini kalau kalian mau baca lagi bisa kalian lihat dari sini ya. Nah, ini saja dulu, apakah kalian ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Apa boleh tanya gak Pak? Ya. Kalau terapi kanker bisa dengan cangkok organ nggak Pak? Kalau organnya rusak ya bisa, tapi biasanya pencangkokan ini apa? Sumsum tulang ya. Jadi dia ganti Oh sumsum gitu. tulangnya untuk memproduksi sel-sel darah. Kalau kankernya di sistem limpatik nggak bisa Pak ya? Limfa kayak limfoma gitu ya. Ya Pak. Biasanya tidak pakai ini, kecuali kadang-kadang ada dia sistem limpa, bukan limfa ya, limpa lain lagi ya. Nah, limpa Oh, itu yang di perut kita itu ya, bisa dioperasi ya. Karena biasanya kanker-kanker hematologi itu menyebabkan kematian sel darah merah, sel darah putih ya, di mana dia akan dihancurkan di limpa. Nah, limpanya kebanyakan sel darah merah atau sel darah putih akan dihancurkan sehingga kadang-kadang pembuluh darah di sana itu di limpa itu jadi tersumbat ya. Nah, oleh karena itu kita dokter ada yang menyarankan untuk diangkat aja itu limpa karena limpa itu adalah nggak begitu berguna ya, gunanya hanya untuk imunitas tubuh kita. Gitu. Jadi diangkat supaya nggak bengkak. Gitu. kalau nggak ada limpa nanti untuk produksi sel getah bening gimana Pak? Ya, kalau itu kan organ getah bening itu banyak ya di seluruh tubuh kita ada gitu. Jadi limpa kan hanya salah satu aja. Baik Pak. Terima Ya. kasih Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mari kita foto ya.